Dalam dunia anime, tidak jarang kita menemui karakter-karakter yang mengalami penderitaan mendalam, baik fisik maupun emosional. Dari tragedi personal yang menghancurkan hingga perjuangan melawan nasib yang tidak adil. Kisah-kisah ini seringkali mencerminkan kompleksitas dan kegetiran kehidupan manusia. Dalam artikel ini kita akan membahas 7 karakter anime yang paling menderita. Yang perjalanan mereka tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga mengubah pemikiran tentang arti kesedihan dan ketahanan. Setiap karakter ini memiliki cerita yang unik dan penuh nuansa, membawa kita pada eksplorasi mendalam tentang penderitaan dan harapan di dunia anime. Bersiaplah untuk menyelami perjalanan emosional yang penuh tantangan dan menemukan kisah-kisah yang akan tetap tersimpan dalam ingatan kita. Nomor satu adalah Guts. Dilahirkan dari tubuh ibunya yang tergantung di sebuah pohon, dan sejak masa kecilnya, ia harus berjuang sebagai tentara bayaran sambil menghadapi pelecehan verbal dan fisik dari ayah angkatnya, Gambino. Nasibnya mulai membaik ketika ia bergabung dengan Griffith dan kelompoknya. Namun, pada saat momen Eclipse, Guts harus menghadapi kenyataan pahit bahwa sahabatnya sendiri telah mengorbankannya untuk menjadi anggota Godhand. Sambil menyaksikan Casca mengalami pelecehan akibat peristiwa tersebut, Guts kehilangan salah satu lengannya dan matanya. Dan meskipun ia berhasil selamat, baik Guts maupun Casca terus menderita karena mereka diberi cap pengorbanan yang membuat mereka akan selalu diburu oleh monster iblis sepanjang hidup mereka. Yang kedua adalah Bartolomeo Kuma. Pada awalnya, banyak yang menganggap Kuma sebagai karakter yang jahat, mirip dengan si Chibukai lainnya seperti Doflamingo dan Crocodile. Namun, saat cerita berlangsung di Egghead, terungkap betapa tragisnya kehidupan Kuma ketika Bonnie mengintip ingatannya. Sejak kecil, Kuma telah menjadi korban perbudakan oleh para Tenryubito karena darah Bushiner yang mengalir dalam tubuhnya, serta harus menyaksikan kematian kedua orang tuanya. Selama masa tugasnya sebagai pendeta, Kuma menanggung rasa sakit semua orang yang diobatinya setiap minggu untuk mencegah rasa sakit tersebut kembali ke pemilik yang asli. Selain itu, ia terpaksa berpisah dengan Ginny, wanita yang dicintainya, akibat penculikan oleh Tenryubito. Lebih parah lagi, Kuma kehilangan kemanusiaannya dalam eksperimen pasifista. Yang ketiga, Hyakimaru. Hyakimaru bisa dibilang mengalami nasib buruk sejak lahir. Saat masih bayi, ia dijadikan sebagai korban pengorbanan iblis oleh ayahnya sendiri untuk mendapatkan kekuasaan. Akibatnya, Hyakimaru kehilangan sekitar 48 bagian tubuhnya dan dibuang ke sungai. Beruntung, seorang dokter menemukan dan merawatnya dengan penuh perhatian. Dengan bantuan anggota tubuh yang buatan yang diberikannya, Hyakimaru dapat bertarung dengan para iblis. Sejak saat itu, Hyakimaru harus berjuang dengan gigih dan melalui berbagai tragedi untuk membalas dendam terhadap iblis-iblis yang telah merampas segalanya yang seharusnya menjadi miliknya. Yang keempat, Levi Ackerman. Sebagai salah satu karakter yang bertahan hingga akhir cerita, nasib Levi tidak pernah berjalan mulus. Ia harus mengalami kehilangan dua sahabatnya akibat terjebak oleh para Titan. Selain itu, Levi juga menyaksikan kematian para anggota Survey Corps di tangan Annie, yang saat itu menjadi female Titan. Ia juga terpaksa menghadapi keputusan yang sangat berat antara menyelamatkan Erwin atau Armin, yang keduanya berada dalam kondisi kritis. Puncaknya adalah saat ia harus membunuh rekan-rekannya sendiri yang telah berubah menjadi Titan oleh Zeke. Yang kelima, Kaneki. Nasib Kaneki jauh lebih tragis. Ia hampir menjadi mangsa cinta pertamanya sendiri dan dipaksa menjadi ghoul melalui sebuah operasi yang membuatnya tidak bisa lagi mengonsumsi makanan biasa dan hanya bisa memakan daging manusia. Selain itu, Kaneki juga harus kehilangan banyak orang yang dikasihinya dan mengalami berbagai siksaan dari Yakumo yang membuatnya sejarah mendalam. Untungnya, akhir cerita Kaneki membawa harapan setelah ia menikahi Touka dan membangun keluarga kecilnya sendiri. Yang keenam, Denji. Denji telah mengalami nasib yang sangat berat. Ia harus menggelandang bersama Pochita dan bekerja membasmi iblis setelah kematian ayahnya yang meninggalkan tumpukan hutang kepada kelompok Yakuza. Denji hidup di sebuah gubuk tua dan hanya bisa menikmati sepotong roti yang harus dibagi dengan Pochita. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia bahkan terpaksa menjual beberapa organ tubuhnya. Nasibnya mulai berubah ketika Makima mengambilnya di bawah naungannya sebagai pemburu iblis resmi. Namun, Denji harus menghadapi kenyataan pahit bahwa Makima hanya memanfaatkannya untuk mendekati Pochita, yang sebenarnya adalah Chainsaw Devil. Dan yang terakhir adalah Killua. Killua harus menghadapi penderitaan yang berat akibat paksaan dari keluarganya sendiri. Sebagai anggota klan Zoldyck, ia mengalami berbagai bentuk penyiksaan
dan manipulasi selama bertahun-tahun, semua demi memenuhi tuntutan dan menjadi bagian dari kelompok para pembunuh tersebut.